Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas film keluaran Netflix terbaru yang berjudul Extraction yang kedua. Film ini akan mengisahkan pemeran utama yang ternyata masih selamat dari kejadian yang sebelumnya. Namun ketika akan memutuskan untuk pensiun, lagi-lagi pekerjaan datang kembali kepadanya. Apalagi pekerjaan ekstraksi atau penyelamatan seseorang kali ini sangat berkaitan dengan masa lalunya yang masih menghantuinya. Karena dirinya harus menyelamatkan adik ipar yang sedang disekap oleh suaminya. Diketahui suaminya tersebut adalah orang petinggi kelompok atau gangster yang sangat berkuasa di Georgia. Sehingga pemeran utama dalam film ini harus melawan mereka semua agar berhasil menyelamatkan adik iparnya. Bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama sekilas memperlihatkan bagaimana Tyler yang ditemukan di pesisir sungai oleh beberapa prajurit di sana. Kemudian Tyler dibawa menuju Dubai untuk mendapatkan perawatan. Pada saat itu Nikki setia untuk menemani Tyler yang bahkan telah divonis untuk tidak memiliki harapan hidup lagi oleh kedokteran di sana. Setelah beberapa bulan berlanjut, Tyler pun akhirnya dapat membuka matanya sambil mengingat ingatannya mengenai anaknya ketika dahulu. Setelah itu Tyler melakukan beberapa fisioterapi dalam rangka recovery kesehatannya. Ketika sudah memperlihatkan progres kesehatannya, Tyler mengucapkan terima kasih kepada Nikki karena telah menemaninya saat ini. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan di sebuah desa di Georgia. Seorang pria bernama Zurab mendapat kabar dari anak buahnya bahwa adik kandungnya saat ini sedang mendekam di sebuah penjara dengan masa hukuman 10 tahun penjara. Kemudian diperlihatkan adik dari Zurab yang bernama David. Kemudian keesokan harinya Zurab langsung menemui seorang gubernur untuk menyambungkan mengapa adiknya bisa mendekam di penjara. Diketahui Zurab akan sangat murka kepada siapa saja yang telah mengusik keluarganya. Karena Zurab merasa bahwa sang gubernur mendapatkan kursi tersebut karena pengaruhnya. Sehingga Zurab tak segan-segan untuk menghabisi gubernur tersebut sampai telah dipersiapkan kuburan untuk dirinya. Scene berpindah, scene memperlihatkan Tyler yang sudah bersiap untuk meninggalkan rumah sakit. Nantinya Nikki telah mempersiapkan sebuah tempat untuk Tyler yang suka menyendiri. Tempat tersebut berada di sebuah desa di Austria bersama dengan anjing peliharaannya dahulu. Yas dan Nikki langsung berpamitan agar Tyler bisa menikmati masa pensiunnya saat ini. Selain itu, Nikki memberikan barang-barang milik Tyler yang isinya ternyata kenangan bersama istri dan anak Tyler yang sudah wafat. Melihat barang-barang tersebut membuat Tyler mencoba untuk berkegiatan untuk menghilangkan penat. Beberapa hari Tyler melewati dengan hanya ditemani anjing peliharaannya. Untuk menambah suasana ramai di rumahnya, Tyler sengaja membeli ayam untuk dijadikan peliharaannya. Di tempat lain, scene memperlihatkan bagaimana adik dari Tyler yang ternyata membawa istri dan anaknya ke dalam penjara tersebut. Dengan alasan adik Tyler ingin selalu bersama mereka. Namun ternyata adik Tyler terkenal keras dan kejam kepada istrinya. Perlakuan tersebut sempat didengarkan oleh anak sulungnya yang bernama Sandro. Bahkan setelah itu, Sandro memeluk ibunya untuk tetap kuat dalam menghadapi sang ayah. Scene berganti, scene memperlihatkan Tyler yang baru kembali ke rumahnya. Tiba-tiba di teras sudah ada seorang pria yang terus mengoceh. Ternyata pria itu akan menawari kembali pekerjaan kepada Tyler. Pria tersebut bahkan tidak memberitahu namanya siapa, bahkan sempat memandang bahwa Tyler tidak bisa bertarung kembali. Ternyata pria misterius tersebut diutus oleh mantan istri Tyler yang tidak disangka-sangka. Wanita yang sebelumnya dikurung di lapas adalah adik dari mantan istrinya Tyler. Kemudian pria misterius menjelaskan lawan yang akan dihadapi olehnya adalah kelompok Nagazi yang sangat berkuasa di Georgia. Nagazi didirikan oleh Zurab dan David, dan mereka membangun Nagazi dari bawah hingga menjadi penguasa. Mereka berdua sudah terbiasa hidup di jalanan, menjadi pengedar narkoboy, bahkan pernah melakukan pembunuh bayaran. Siapapun yang berani menghalangi mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan.
Oleh karena itu, Tyler harus secara diam-diam masuk ke dalam penjara untuk menghindar agar tidak diketahui oleh David. Setelah semua rincian misi dijelaskan, pria misterius memberikan waktu 6 minggu kepada Tyler untuk mempersiapkan diri dari memulihkan tubuhnya. Setelah itu, Tyler segera menghubungi Nikki dan memberitahunya bahwa dia tidak jadi pensiun. Awalnya Nikki menghalangi Tyler untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut, tetapi Tyler bertekad untuk melakukannya karena ada alasan penting di balik pekerjaan ini. Namun Tyler enggan mengungkapkan kepada Nikki. Setelah menghubungi Nikki, Tyler mulai melatih otot-ototnya lagi karena dia hanya memiliki waktu 6 minggu. Setelah 6 minggu berlalu, Tyler sudah berada dalam performa terbaiknya kembali. Scene berganti, scene memperlihatkan misi yang akan dilakukan oleh Tyler dan kawan-kawan. Nantinya Tyler akan masuk ke dalam penjara sendirian, sedangkan Nikki dan Yas akan berjaga di pos lain. Tyler kemudian menyelinap masuk dengan bantuan para sipir yang telah disogok oleh Nikki. Tyler hanya punya waktu 5 menit untuk membawa Kevin dan anak-anaknya pergi. Semuanya tetap terkendali sampai boneka milik si bungsu jatuh ke lantai sehingga boneka tersebut membuat suara bising. Akibatnya para napi langsung menjadi gaduh. Karena itu Tyler terpaksa beralih ke rencana kedua. Karena Tyler akan dihadang oleh para napi dan sipir. Sambil menghindari para napi dan sipir, Tyler mendengarkan instruksi dari Yas yang memberitahu jalur keluarnya. Sampai di mana Tyler menemukan sebuah ventilasi kecil. Namun ketika akan keluar, tiba-tiba David menyerang Tyler dan Kevin. Sehingga terjadi perkelahian antara Tyler dan David. Untungnya Sandro dan Nina telah diangkat ke atas ventilasi sehingga mereka tidak melihat ayah mereka dihabisi oleh Tyler. Nikki memutuskan untuk membawa anak-anak terlebih dahulu. Sementara Tyler dan Kevin mereka masih harus berjuang di tengah-tengah para jamet yang marah. Namun ketika Tyler hampir keluar, tiba-tiba seorang napi memukul kepalanya dari belakang. Tyler terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri. Namun sikap pantang menyerah senantiasa dipegang oleh Tyler. Akhirnya Tyler bangkit kembali dan menyingkirkan para napi tersebut. Setelah keluar dari penjara, Tyler dan Kevin segera masuk ke dalam mobil anti peluru. Sayangnya, Zurab mengetahui insiden di penjara dan langsung mengirim pasukan untuk membunuh mereka. Untuk mengatasi banyaknya anak buah Zurab, Tyler membagi tugas dengan Nikki dan Yas untuk mengalihkan perhatian para musuhnya agar mereka tidak menyerang secara berkelompok. Sesampainya di tempat peralihan, Nikki segera memimpin jalan menuju kereta logistik. Sementara Yas akan menghalangi gerakan musuh dari belakang di dalam kontainer kereta. Mereka segera merawat luka di tangan Nina. Lalu Nikki, Yas, dan Tyler membagi tugas untuk menghadang serangan dari para Nagazi yang ternyata masih mengejar mereka. Selain itu, para Nagazi ini juga berhasil menyusup ke dalam kereta. Nikki segera memberitahu dan tidak akan membiarkan mereka mendekati Kevin dan anak-anaknya. Di sisi lain, Tyler tengah menghadang anak buah Zurab yang sudah mendekati gerbong. Setelah itu, Tyler membantu Nikki yang terluka di dada. Kemudian Tyler berhasil menghancurkan helikopter Nagazi. Setelah semua Nagazi tumbang, mereka tetap menghadapi rintangan baru, yaitu rem kereta yang blong. Akibatnya mereka harus memutuskan gerbong agar menghindari tabrakan. Meskipun berhenti secara mendadak, beruntung mereka semua selamat. Namun entah mengapa Sandro tiba-tiba menanyakan tentang ayahnya. Sandro masih meyakini bahwa David adalah seorang ayah yang baik. Mungkin dia sudah terpengaruh oleh Nagazi dan masih ingin melanjutkan jejak keluarganya. Sandro sangat marah pada Tyler yang membunuh David. Pada saat yang sama di sisi lain, Zurab bertemu dengan anggota Nagazi lainnya untuk membahas tentang Tyler dan teman-temannya. Menurut mereka, semua kekacauan ini disebabkan oleh geng lain yang ingin membalas dendam. Namun Zurab merasa bukan seperti itu. Baginya, ini bukanlah masalah balas dendam. Setelah itu, Zurab pergi ke ruang jenazah di mana adiknya terbaring tak bernyawa di atas ranjang.
Saat yang bersamaan, kenangan masa-masa sulitnya hingga menjadi raja gangster seperti sekarang kembali menghampiri pikirannya. Di samping itu, Tyler dan yang lainnya sudah berada di dalam pesawat dan dalam waktu dekat akan tiba di Austria. Disinilah Nicky baru mengetahui bahwa Tyler adalah mantan kakak iparnya Kevin. Nicky merasa sedikit kecewa karena Tyler tidak memberitahunya sejak awal. Padahal mereka sudah berteman selama bertahun-tahun. Karena setelah kehilangan anaknya, Tyler menjadi sangat tertutup. Sejak saat itu ia selalu merasa bersalah terhadap Mia. Dan itulah sebabnya ia memilih untuk menyendiri. Di sisi lain, Sandro diam-diam mengambil handphone milik Yas untuk menghubungi pamannya yang tidak lain adalah Zurab. Ia bertanya apakah sang ayah berencana untuk membunuh keluarganya sendiri. Namun, Zurab membohongi Sandro dan mengatakan bahwa yang jahat adalah ibunya. Bodohnya Sandro juga mempercayai dan segera membocorkan lokasinya. Karena kebodohan Sandro, Zurab segera menyiapkan pasukan untuk pergi ke Austria. Zurab akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Scene berpindah, scene memperlihatkan bagaimana Tyler dan kawan-kawan menunggu pembuatan paspor untuk Kevin dan kedua anaknya. Di ruangan lain, Nina sedang dirawat oleh dokter. Di sana Nicky juga merasa prihatin terhadap Kevin, karena dia juga pernah mengalami hal yang sama. Di sisi lain, Sandro dan bocah yang labil sekali lagi memprovokasi Tyler. Sandro masih merasa tidak terima karena ayahnya dibunuh. Tyler mencoba menyadarkan Sandro bahwa David dan seluruh anggota Nagashi adalah orang jahat. Namun Sandro tetap bersikeras dan membela ayahnya karena Sandro merasa ayahnya berbeda dengan Tyler yang pernah meninggalkan keluarganya sendiri. Tyler hanya terdiam bahkan masih menyesalinya hingga sekarang. Tyler menceritakan di masa lampau, Sandro adalah teman bermain anaknya Tyler. Mereka sering bermain di pantai, tetapi setelah itu keadaan berubah, terutama setelah anaknya meninggal. Mendengar hal tersebut, Sandro yang labil tiba-tiba meminta maaf kepada Tyler karena dia pasukan Zurab telah mendekati tempat mereka. Mendengar hal tersebut, Tyler bersama yang lainnya langsung bergerak. Saat situasi mereka genting, Sandro kemudian mengirim pesan kepada Zurab. Tanpa menyangka bahwa Sandro akan memanggil pamannya. Kevin marah karena Sandro masih belum mengerti bahwa kami adalah orang jahat. Namun tidak ada waktu untuk bertengkar karena para Nagashi sudah mulai menggempur tempat tersebut. Tetapi Sandro malah melakukan gerakan tambahan dengan keluar dari mobil untuk menemui Zurab dan membahayakan keselamatan yang lain. Yas memutuskan untuk mengejarnya sendirian. Sementara itu, Sandro sudah berada di dekat mobil Zurab. Yas mencoba membujuknya untuk kembali, tetapi bocah ini justru memilih pamannya. Akibatnya baku tembak terjadi antara Yas dan Zurab. Di samping itu, Tyler berusaha melindungi Kevin dan Nina. Dia menghajar beberapa anak buah Zurab, lalu meledakkan mereka dengan bom. Setelah itu, Tyler mengemudikan mobil ke tempat yang aman, lalu bergabung dengan Yas dan Nicky yang mulai kewalahan karena anak buah Zurab memiliki senapan roket. Mereka bertiga kemudian memancing para Nagashi untuk masuk ke dalam gedung. Di sana, Yas dan Nicky membuat beberapa jebakan bom. Sementara Tyler berusaha mengamankan Kevin dan Nina. Namun karena luka yang belum sembuh, Nicky pingsan dan hampir terjatuh dari lantai 50. Ketika Tyler dengan susah payah menyelamatkan Nicky, tiba-tiba Zurab muncul dan dengan cepat menembak tangannya. Zurab berusaha untuk membunuh Tyler dan Nicky. Namun untungnya Nicky sudah sadar. Nicky kemudian mencari Kevin dan Nina untuk menyelamatkan mereka. Pada saat yang bersamaan, perkelahian antara Tyler dan Zurab tidak terelakkan. Pertarungan sengit pun berlangsung, namun Tyler berhasil membuat Zurab terjatuh. Zurab yang terjatuh ke bawah kemudian bangkit lagi dan segera menuju ke atap. Di sana Zurab menembak Yas beberapa kali hingga Yas terjatuh. Kemudian Nicky bergegas untuk membawa Yas, namun ketika telah berhasil berada di helikopter, Nicky harus merasakan pil pahit karena Yas tidak bisa diselamatkan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah rumah aman di Thailand.
Di sana semuanya beristirahat kecuali Nicky yang masih berkabung atas kematian saudaranya satu-satunya. Tak lama kemudian, hal tak terduga bagi Tyler terjadi karena Mia mengunjungi rumah tersebut. Tetapi Mia tampak mengabaikan Tyler. Saat malam sudah larut, Mia akhirnya bersedia berbicara dengan mantan suaminya itu. Tyler pun membicarakan masa lalu dan dia benar-benar meminta maaf kepada Mia. Namun saat Mia menanyakan alasan kepergiannya, Tyler hanya bingung dan diam 1000 bahasa. Dan Tyler hanya menyesali karena telah meninggalkan Mia dan anaknya. Di sisi lain, senior Nagasi terlihat sedang memberikan nasihat kepada Zurab sebagai teman sekaligus anggota Nagasi, mengajak Zurab untuk berhenti, namun dan malah menghabisi pria tersebut. Setelah itu Zurab menghubungi Tyler untuk melakukan negosiasi di sebuah gereja. Singkat cerita, Tyler segera menyiapkan senjata dan bersiap pergi sendirian. Tyler juga meminta Nicky untuk menjaga Mia dan yang lainnya. Sesampainya di lokasi, Tyler langsung meledakkan mobil dan pesawat milik Zurab dengan senjata miliknya. Begitupun Tyler menghabisi para Nagasi dengan brutal. Tyler kemudian mengejar Zurab yang mengetahui sebuah gereja. Setelah sampai di sana, Tyler menemukan Sandro sedang disandra Zurab. Zurab dengan sengaja meletakkan rompi bom di tubuh anak tersebut. Tyler merasa terjebak dalam dilema, terlebih lagi karena tubuhnya terluka parah. Tyler tidak punya pilihan lain selain mematuhi permintaan Zurab untuk memberikan senjatanya. Kemudian Zurab memerintahkan Sandro untuk membunuh Tyler, namun Sandro menolaknya, sehingga Zurab memutuskan untuk melakukannya sendiri. Untungnya, Nicky tiba tepat pada waktunya. Melihat itu, Zurab segera mengancam akan membunuh Sandro jika tidak mau membahayakan dirinya sendiri. Saat Zurab terlihat lengah, Sandro tiba-tiba melepaskan diri dari cengkraman Zurab. Ini memberikan kesempatan bagi Tyler. Sandro diam-diam melepaskan rompi bomnya dan kemudian menolong Nicky yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain, Tyler berhasil menghabisi Zurab meskipun hampir kehabisan darah. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Tyler dan Nicky hanya bisa menerima konsekuensi dari insiden tersebut. Mereka berdua akhirnya dipenjara. Suatu hari, Mia datang mengunjungi Tyler untuk memberi kabar tentang Kevin dan anak-anaknya. Tyler meminta Mia untuk mengambil uang di rumahnya dan memberikannya kepada Kevin. Tyler pun berterima kasih kepada Mia karena telah memaafkannya. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Tyler yang dibawa ke tempat rahasia untuk bertemu seseorang. Ternyata orang itu adalah pria misterius yang diutus Mia sebelumnya. Pria tersebut berencana untuk membebaskan Tyler dan Nicky jika mereka mau menjalankan sebuah misi rahasia kembali. Setelah menyampaikan tujuannya, pria misterius itu pergi tanpa memberitahu namanya. Dan film pun tamat.